Sales adalah ujung tombak sebuah perusahaan. Namun, di balik kesuksesan sales tentu aja ada yang namanya marketing. Ya, marketing adalah hal yang sangat krusial di sebuah perusahaan. Jika marketingnya berhasil, maka salesnya akan berhasil. Dan jika marketingnya gagal, tentu aja salesnya kemungkinan besar akan gagal. Jadinya, iya, marketing adalah sesuatu yang sangat krusial di industri, dan industri motor tidak terlepas dari halnya marketing. Kemudian ketika lagi bicara soal marketing di industri otomotif Indonesia, mungkin hampir semua produsen memiliki gaya marketingnya masing-masing. Ada yang pasif, ada yang aktif. Namun kita harus mengakui kalau Yamaha adalah salah satu pabrikan yang paling rajin atau aktif dalam hal melakukan hal-hal unik untuk marketingnya. Bahkan gak jarang strategi marketing Yamaha kelihatan, ya jujur aja, agak lebay. Dan salah satu contoh terbarunya, Yamaha merendam Yamaha Gear Ultima dalam air selama 30 jam non-stop. Jadi, Yamaha melakukan testing ini di sebuah kali di daerah Bogor, tepatnya di Katulampa. Dengan tiang yang sederhana, motor Yamaha Gear Ultima benar-benar direndam di kali selama 30 jam. Namun kenapa Yamaha melakukan hal ini? Tujuan utamanya adalah untuk membuktikan kalau motor Yamaha Gear memiliki keandalan dalam sistem kelistrikan dan ketahanan terhadap air di motornya sangat bagus. Ya, ini adalah salah satu marketing yang paling ekstrim sejauh ini. Terlebih lagi ini bukan video iklan, karena ini benar-benar nyata dan semua orang bisa melihat hal tersebut. Menariknya, Yamaha bukan pertama kali melakukan hal yang ekstrim ini. Karena dulu di tahun 2014-an, Yamaha pernah melakukan marketing serupa dengan cara menghidupkan motor selama 30 hari non-stop di sebuah mall di Jakarta Selatan. Kenapa Yamaha melakukan hal tersebut? Lagi dan lagi, Yamaha ingin membuktikan kalau motornya benar-benar tangguh. Ditambah juga saat itu Yamaha juga ingin memperkenalkan dan membuktikan kalau teknologi terbaru mereka, yaitu diasil silinder dan forged piston mereka sangat tangguh dan tahan banting. Ya, dan Yamaha sukses akan hal tersebut. Mesin tersebut baik-baik aja selama 30 hari dinyalain tanpa henti. Dan ya, dengan marketing tersebut Yamaha berhasil membuat sorotan yang luar biasa. Yang pada akhirnya motor yang menggunakan diasil silinder saat itu seperti Yamaha Mio benar-benar bisa laris banget, bahkan indennya sampai lama banget. Dengan hal tersebut, Yamaha sudah membuktikan kalau marketing seperti itu sangat efektif. Dan jujur aja, walaupun memang terkesan lebay, tapi Yamaha itu kita harus mengakui kalau mereka sangat niat, pintar, kreatif, inovatif, dan yang paling penting mereka tahu gimana caranya mendapatkan perhatian. Ya, Yamaha tahu banget cara mendapatkan perhatian. Bahkan tanpa harus menyalakan motor selama 30 hari, tanpa harus merendam motor di kali, Yamaha tetap bisa mendapatkan perhatian yang banyak hanya dengan merangkai kata. Ya, turbo. Masih pada ingat ketika NMAX Turbo diperkenalkan? Yamaha benar-benar bisa mendapatkan perhatian yang luar biasa dengan hanya kata turbo. Dengan kata turbo, sekali lagi ini menjelaskan kalau Yamaha itu benar-benar kreatif dan inovatif. Tapi ada satu hal yang menyedihkan di sini. Yamaha selalu berhasil mendapatkan perhatian yang banyak gimana pun caranya. Tapi kalau kita mau ngomongin hasil penjualannya, dengan marketing yang se-effort itu, Yamaha masih kalah dalam hal penjualan dengan Honda. Bahkan kasarnya, Yamaha sangat bekerja keras untuk meyakinkan pasar terhadap produknya. Sedangkan Honda terlihat cukup santai, bahkan setelah masalah ISAF, Honda masih terlihat santai aja dalam hal marketingnya. Tapi pada akhirnya Honda masih mengungguli Yamaha dalam hal penjualan hampir di seluruh sektor motor. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bentar, di sini kita harus melihat kasus motor yang direndam di dalam air dulu. Mungkin banyak orang yang menganggap Yamaha lebay atau hanya melakukan gimmick kosong. Tapi dengan berhasilnya tes tersebut, Yamaha sebenarnya sedang melakukan edukasi kalau motor seharusnya begini. Yang mana dengan merendam motor selama 30 jam, Yamaha membuktikan kalau sil-sil motornya, ECU-nya, kabel bodi, semuanya harusnya seperti ini. Ya, ini adalah edukasi secara langsung kalau Yamaha seperti membuktikan kalau mereka menjual kualitas. Tapi masalahnya, cara penyampaiannya mungkin terlihat berlebihan. Kalau kita lihat dengan kacamata konsumen biasa, apalagi konsumen Indonesia yang pragmatis, mungkin banyak yang akan mikir, yaelah, gua beli motor buat harian, bukan buat direndam di kolam. Dengan adanya pemikiran seperti ini tentu aja langsung menjadi masalah utama Yamaha dalam hal marketingnya, yang mana ada gap antara niat dan persepsi. Mereka mungkin memang berniat edukasi, tapi konsumen merasa lebay. Bukan karena kontennya yang salah, tapi karena konteks penggunaan motor sehari-hari itu nggak se-ekstrim yang mereka tampilkan. Jadinya ya di satu sisi Yamaha bagus, tapi di sisi lain banyak orang yang tidak suka dengan konteks yang terlalu ekstrim tersebut.
Dengan adanya hal tersebut, berarti marketing ekstrim atau lebay Yamaha ini bisa dibilang berhasil, tapi di satu sisi marketingnya juga gagal. Karena tidak relate dengan kondisi sehari-hari pengguna motor. Dan ini juga menjadi salah satu alasan kenapa penjualan motornya nggak yang gimana-gimana. Ini berbeda dengan Honda. Honda jarang banget melakukan event yang heboh dan Honda jarang ada stress test motor sampai level absurd seperti Yamaha. Tapi kenapa Honda masih bisa lebih laku dari Yamaha? Gampangnya, Honda selalu bermain dengan branding. Sebagai contoh, branding Honda yang sangat melekat di masyarakat Indonesia adalah Honda itu irit, Honda itu gampang dijual lagi, Honda itu awet, Honda itu spare part murah dan melimpah, Honda ini dan Honda itu. Ya, itu adalah fakta yang harus kita terima. Dengan adanya branding yang sangat kuat dari Honda, apakah marketing ekstrim Yamaha ini jadi tidak efektif? Bisa dibilang begitu, karena secara survei yang ada, konsumen motor di Indonesia sebenarnya mayoritas bukan fans teknologi, bukan fans durability ekstrim, dan lainnya. Karena faktanya mayoritas konsumen motor Indonesia mereka hanya peduli soal harga, irit, praktis, dan after sales. Dah, itu aja. Kasarnya ya mereka hanya tertarik dengan kata-kata aja. Kita ambil contoh, motor Honda Beat, konsumsi BBM-nya bisa 1:60 atau bahkan sekali isi bensin kalian bisa ke bulan. Ini jauh lebih efektif daripada motor kami bisa hidup dan tahan air setelah direndam selama 30 jam. Dengan adanya kata-kata marketing seperti ini, kita bisa membuktikan mayoritas masyarakat Indonesia tidak perlu marketing yang overkill. Mereka butuh yang benar-benar relate keseharian. Kasarnya lagi, Honda itu mengibaratkan menjual motor seperti menjual nasi goreng gerobak pinggir jalan. Semua kalangan bisa makan nasi goreng ini. Sedangkan Yamaha mengibaratkan menjual motor seperti menjual nasi goreng Wagyu dengan truffle yang dijual di restoran mewah. Ya, nasi goreng Wagyu truffle adalah nasi goreng yang mewah, heboh, dan keren untuk dilihat. Tapi pada akhirnya yang lebih laku tetap aja nasi goreng biasa abang-abang. Karena ya semua orang bisa menikmati nasi goreng gerobak tersebut. Terlebih lagi, ini semua seperti tidak relevan jika dipikirkan lebih lanjut. Yamaha main di segmen motor sejuta umat, sama seperti halnya Honda. Tapi Yamaha malah menggunakan narasi high performance. Kita ambil contoh, misalnya Gear Ultima itu motor matic harian, bukan motor adventure atau motor ekstrim. Tapi promosinya kayak lagi jual motor off-road. Dengan adanya marketing tersebut, ini membuat konsumen entry level merasa semua itu lebay karena nggak perlu sampai segitunya. Namun konsumen high-end malah tidak memperdulikan hal itu dan lebih melirik motor high-end Yamaha seperti NMAX atau X-Max. Yang berarti Yamaha tidak berada dalam posisi entry level market atau high-end market, yang mana Yamaha terjebak di middle market. Tapi apakah Yamaha jelek melakukan trik marketing ini? Sebenarnya marketing Yamaha ini tidak jelek dalam hal ini karena ada edukasi yang terlibat di sini. Tapi masalahnya semua ini kayak kurang tepat sasaran. Kita harus mengakui juga dalam diri kita, motor direndam 30 jam, kondisi nyata apa yang relate dengan hal tersebut? Banjir. Ya, ini mungkin adalah yang paling relate dengan kondisi Indonesia yang suka banjir di beberapa wilayah. Tapi ada satu hal yang miss di sini. Yang direndam adalah motor baru, yang berarti seal-nya semua masih bagus. Bagaimana dengan motor yang capek? Apakah seal-nya masih bagus dan bisa tahan air dan lainnya? Disinilah miss-nya Yamaha. Oke, marketing di hasil silinder 30 hari kita masih bisa terima karena kondisi ekstrim seperti itu mungkin akan dialami oleh kalian yang suka sama touring. Walaupun nggak non-stop juga, tapi setidaknya kekuatan mesin bisa menjadi tombak utama kepercayaan. Namun motor baru yang direndam dalam air, ini agak gimana gitu. Tapi apakah Yamaha ke depan harus berhenti melakukan marketing lebay seperti ini? Sepertinya ini sudah menjadi ciri khas marketing Yamaha Indonesia. Dan seharusnya marketing ekstrim atau lebay seperti ini ya jangan sampai hilang. Tapi yang perlu diingat adalah Yamaha harus lebih berhati-hati lagi dalam menempatkan konteks. Karena faktanya lebay di produk yang tepat dan di tempat yang tepat itu menjadi sesuatu yang wow. Tapi kalau lebay di produk yang nggak tepat dan tempat yang nggak nyambung, sepertinya jadi terasa aneh dan canggung. Iya nggak sih? Yamaha memang punya niat baik di balik promosinya. Yamaha memiliki motor bagus untuk membantu marketing lebaynya. Tapi sayangnya niat aja nggak cukup, karena marketing yang relate ke konsumen tentu aja jauh lebih penting daripada yang ekstrim. Ada satu kalimat di dunia marketing. Marketing bukan tentang siapa yang paling pintar berteriak, tapi marketing adalah tentang siapa yang paling pintar didengerin. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.